ここからがネクロマンスターの本領だ。起きろ。 Halo penggemar anime solo leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Gimana nih kabar kalian? Apakah om dan tante-tante sehat? Kalau sehat alhamdulillah ya. Mimin juga sehat, walaupun belum mendapatkan janda anak 11. Nah, jadi di video kali ini, Mimin akan lanjutkan pembahasan cerita anime solo levelingnya. Namun ke solo leveling side story season 1 episode 1. Saat dimana Jinwo yang sudah memutarkan waktu ke 10 tahun lalu. Tetapi dengan perbaikan, di mana Sung Jinwo telah mengalahkan Antares. Dan kembali ke sekolah dengan mengubah penampilannya menjadi sangat tampan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya om dan tante-tante subscribe dululah channel Mimin. Biar aku lebih semangat lagi bikin videonya, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut setelah Jinwo memutarkan balik waktu. Dunia kembali seperti 10 tahun lalu. Tetapi dengan perbaikan, di mana Sung Jinwo telah mengalahkan Antares. Dia kemudian memutuskan untuk kembali ke sekolah dan mengubah penampilannya agar tidak terlihat menonjol. Dia juga memutuskan untuk mengenakan sarung tangan hitam untuk menutupi luka bakar di tangan kanannya yang ia dapatkan dari pertempuran melawan Antares. Dengan demikian, Jinwo berhasil memutar balik waktu dan menyelamatkan dunia dari kehancuran dengan membunuh Antares untuk kedua kalinya. Singkatnya, kita akan kembali melihat aksi dari Jinwo sebagai murid SMP dimensi lain di antaranya. Mulai dari kehidupan sekolahnya, reuni yang epic-epic dengan Wojin Cool, koneksi baru yang belum pernah terjadi di kehidupan sebelumnya, dan pertempuran Shadow Monarch Jinwo yang tak pernah berhenti. Bukan hanya itu saja, melainkan kisah-kisah cintanya juga bersama Nona Cha-Hein. Suatu hari di kantor kepolisian, terlihatlah dengan Wojin Chul yang menjadi detektif penyelidik kriminal. Di momen ini, ia sedang merasakan perasaan kehilangan seakan-akan dirinya melupakan sesuatu yang sangat penting karena kehampaan dalam hatinya semakin berkembang dan besar saat dirinya memikirkan hal-hal yang telah ia lupakan. Tak lama kemudian, setelah ia menaiki sebuah tangga, di saat itulah salah satu rekannya menanyakan dengan masalah apa yang sedang Wojin Chul pikirkan. Hingga saat Wojin Chul sudah menjawab pertanyaannya dengan mengatakan, benar juga, ada pepatah yang mengatakan, lebah yang sibuk tak memiliki waktu untuk bersedih. Maka dari itu mungkin lebih baik ia memikirkan pekerjaan. Di saat itulah mereka masuk dan melihat dua kriminal yang terlihat begitu merinding. Hingga di momen tersebut, salah satu pria itu pun langsung membuka pembicaraan. Namun dengan badan yang bergemetar, ia menjelaskan bahwa ada monster bayangan yang muncul dari tanah dan berkata kepadaku, jika aku tak menyerahkan diri ke polisi dalam 24 jam, maka dia akan membuatku menyesal untuk hidup. Betapa takutnya pria tersebut sampai berteriak dan meminta agar dirinya segera dipenjarakan. Wojin Chul yang melihat ekspresi mereka seperti itu, tentu langsung menanyakan, jadi kalian melihat Shadow Monster? Dan setelah pria itu sudah menjawab pertanyaan tadi, Wojin Chul pun agak terlalu bingung dengan laporan yang akan ia buat. Setelah mengatakan itu, datanglah salah satu anggota penyidik lagi yang langsung membuka pembicaraan dengan menyuruhnya agar bawahannya sajalah yang menyelesaikan laporan dan menyuruhnya untuk datang ke ruang rapat saja. Hingga saat Wojin Chul sudah menyetujuinya, tiba-tiba dirinya langsung dikejutkan setelah mendengar pemberitahuan yang mengenai melepaskan kedua orang yang tadi menyerahkan diri. Dan setelah ia sudah mengetahui rencana dari rekannya, ia pun langsung membuka pembicaraan dengan menanyakan, melepaskan mereka yang menyerahkan diri apa maksudnya itu? Mendengar hal tersebut, rekannya itu pun kembali menjelaskan, yang aku sarankan adalah kita melepaskan mereka dan mengobservasi apa yang akan mereka lakukan atau apa yang akan terjadi pada mereka dalam 24 jam. Namun setelah Wojin Chul kembali membuka pembicaraan dengan memberitahukan bahwa mereka hanya menginggau karena narkoba efek dari narkoba, salah satu rekannya yang bernama Kim juga membuka pembicaraan dengan memberitahukan bahwa mereka negatif dalam tes narkoba. Mendengar itu kembali, Wojin Chul pun langsung menanyakan, apa kau pikir mereka semua orang yang tak ada hubungannya satu sama lain mau berkumpul dan menyerahkan diri begitu saja? Kita tak punya pilihan lain kan? Dengan melepaskan mereka, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa bukti. Tapi setelah Wojin Chul kembali mengatakan, kalau memang yang dibayar mereka itu benar, bagaimana kalau terjadi sesuatu pada mereka? Entah kenapa Kim dan Sun Bae terlihat begitu ketawa, hingga langsung menanyakan, penyidik Wu, apa kau tipe orang yang percaya dengan hal seperti hantu? Aku tak menyangka kau orang seperti itu, tapi sepertinya kau adalah tipe orang yang emosional.
Dan setelah Sun Bai memegang pundak Wo Jinchul yang diiringi dengan penuh ketawaan, ia pun kembali mengeluarkan pembicaraannya. Kita hanya akan melepaskan mereka di sebuah tempat dan mengobservasi bagaimana mereka bereaksi. Bakal ada banyak penyelidik lain yang ikut serta mengawasi mereka. Mereka takkan bisa kabur begitu saja. Hingga saat setelah mengatakan itu, seketika dirinya pun langsung menyuruh Wo Jinchul agar bisa menganggap adanya monster yang kedua pelaku itu katakan. Malam pun tiba dengan diperlihatkannya tempat pabrik terbengkalai yang di dalamnya terlihat dengan pelaku yang sangat takut. Betapa takutnya dirinya sampai berteriak histeris dan meminta tolong agar dirinya tidak diperlakukan seperti ini. Hingga saat ia kembali mengatakan, "Aku akan mati." Di saat itulah Sun Bai menghampiri dirinya untuk menyuruhnya agar terdiam, karena dengan niatnya yang akan memeriksa sesuatu. Setelah Sun Bai mengatakan hal itu, ia pun menanyakan kepada penyidik Kim mengenai berapa lama lagi waktu yang tersisa sampai 24 jam. Kim pun menjawab bahwa sekitar 10 menit lagi. Hingga setelah mengatakan itu, dan mereka masih menunggu waktu selama 10 menit lagi. Entah kenapa mereka merasakan suasana hawa yang telah tiba-tiba berubah menjadi hawa dingin. Bahkan, Wo Jinchul juga bisa merasakan dengan suasananya yang ia anggap sangatlah berbeda dari biasanya. Dan saat Kim sudah menyadari kalau waktunya yang sudah tepat selama 24 jam, ia pun tentu langsung memberitahukan Sun Bai. Namun ketika mereka melihat pria itu yang tak terjadi apa-apa kepadanya, dan pria itu yang terlihat begitu merinding karena takut, di momen itulah Sun Bai menanyakan, "Hei, kalian semua mabuk bersama atau semacamnya ya? Jangan banyak-banyak bertele-tele dan bicaralah. Mari kita akhiri semua ini." Akan tetapi setelah pria itu sudah menjelaskan mengenai dirinya yang benar-benar melihat sosok monster dari bayangan, di saat itulah Wo Jinchul tiba-tiba dikejutkan ketika melihat kemunculan sosok bayangan yang keluar dari bayangan tubuh pria itu. Hingga di momen kemunculan bayangan tersebut, seketika membuat penyidik Kim dan Sun Bai dibuat terdorong ke belakang, yang membuat mereka terpental ke arah dinding dengan begitu keras. Di sisi pria yang melihat kemunculan monster bayangan semut itu dengan jumlah 3 semut dan sudah berada di depannya, tentu membuat dirinya sangat takut sampai meneteskan air matanya. Bahkan di sisi Wo Jinchul, ia pun juga tentu sangat ketakutan dan tak percaya dengan kemunculan monster bayangan semut yang jumlahnya ada 3. Hingga di momen itu, seketika 3 monster semut itu pun langsung bergerak menyerang pria itu dengan mencabik-cabik seluruh tubuhnya yang terlihat hanya dengan percikan darah. Salah satu tangannya ditebas sampai mengeluarkan muncratan darah yang begitu banyak dan seluruh organ tubuhnya dimakan tanpa sisa. Bahkan dengan Wo Jinchul yang melihat momen mengerikan seperti itu secara langsung di hadapannya, tentu membuatnya begitu merinding hingga tak berani untuk mengeluarkan sepatah kata sedikit pun. Namun entah kenapa salah satu semut itu terlihat begitu tersenyum kepadanya yang membuat dirinya dikejutkan sampai bertanya-tanya di dalam benaknya. Semut itu tersenyum? Tidak, bagaimana aku bisa tahu kalau ekspresi mereka itu adalah ekspresi senang bertemu denganku? Aku merasakan perasaan aneh yang familiar dengan situasi ini. Dan keesokan harinya terlihatlah dengan salah satu ketua penyidik atasan Wo Jinchul yang sedang memarahi bawahannya, termasuk Wo Jinchul dengan mengatakan, orang yang menyerahkan diri mereka ke polisi menghilang tanpa jejak dan kalian para penyidik tak mengetahuinya karena kalian pingsan. Setelah dirinya sudah usai memarahi Kim dan Sun Bai, ia pun langsung menanyakan kasus tersebut kepada Wo Jinchul. "Penyidik Wo, bagaimana denganmu? Bukankah kau yang memanggil ambulan? Apa kau tahu sesuatu?" Mendengar itu, Wo Jinchul pun tentu menjawab, namun dengan mengeluarkan perkataan permintaan maaf karena saat dirinya sudah sadar semua rekannya yang sudah pingsan duluan. Hingga di momen setelah Wo Jinchul memberitahukan ketuanya, namun dibuat begitu kesal, di saat itulah ketuanya menyuruh mereka agar tidak membocorkan kasus yang telah mereka perbuat. Keesokan harinya lagi, Wo Jinchul mencoba menyelidiki insiden penyerahan diri karena masih saja penasaran dengan apa yang sudah terjadi. Bahkan bawahannya yang melihat momen kejadian tersebut tentu membuat dirinya bertanya-tanya. Jumlah orang yang menyerahkan diri mereka mulai naik drastis dari akhir Februari sampai awal Maret. Dan saat Wo Jinchul sudah menjawab pertanyaannya, ia pun kembali membuka pembicaraan dengan memberitahukan mengenai bibinya yang punya usaha rental buku. Namun, akhir Februari sampai awal Maret adalah waktu di mana dimulainya libur semester sekolah. Jadi dia selalu mengeluh karena tak ada pelanggan di waktu-waktu tersebut.
Suatu hari di sekolah, yang dimana Jinwo akan memulai sekolahnya lagi sebagai pelajar, terlihatlah dengan kepala sekolah di sana yang sedang melaporkan Jinwo karena menganggapnya sebagai murid pembuat onar. Namun setelah Bapak Gisul telah melihat data-data keluarga Jinwo, yang ayahnya sebagai pemadam kebakaran, dan ibunya Jinwo menjadi ibu rumah tangga, ia pun langsung memberitahukan bahwa Jinwo adalah anak biasa yang menurutnya tidak bermasalah. Namun saat kepala sekolah menyuruhnya untuk melihatnya lebih detail lagi ke bawah, di saat itulah dirinya sudah mengetahui kalau Jinwo yang telah meninggalkan rumah semasa kelasnya masih SMP. Hingga setelah Pak Gisul sudah mengetahui hal tersebut, di saat itulah kepala sekolah kembali menanyakan kepadanya mengenai bagaimana caranya agar dirinya mengajar Jinwo sebagai anak murid baru di sekolah mereka. Pak Gisul yang mendengar pertanyaan tersebut dengan ekspresi yang terlihat begitu mengerikan, ia pun kembali mengatakan, "Bukankah Bapak tahu kenapa aku disebut Guru Viper? Serahkan semua pembuat onar kepadaku, akan saya gurui mereka dengan sangat tegas supaya mereka tidak membuat masalah baru lagi." Setelah pemberitahuan itu telah usai, terlihatlah dengan semua murid-murid yang sedang berkumpul di lapangan dengan tujuan akan melakukan file upacara. Bahkan di momen itu juga terlihat dengan Bapak Viper Pak Gisul yang sedang memantau murid-murid sekolah yang menurutnya bandel. Maka dari itu, ia melarang semua murid-murid agar tak bersuara dan menyuruh mereka agar terdiam. Dan ketika dirinya melihat Jinwo menggunakan sarung tangan saja yang ia anggap melanggar dress code seragam sekolah, ia pun seketika mencoba menghampiri Jinwo yang diiringi dengan tatapan mata tajam yang begitu menyala, ekspresi wajah yang penuh kebencian, dan membawa salah satu tongkat sampai membuat semua mata murid-murid di sana tertuju kepadanya. Tapi saat dirinya sudah berada tepat di belakangnya Jinwo dan langsung membuka pembicaraannya dengan mengatakan, "Hei bocah, beraninya kau memakai sarung tangan ke sekolah." Di momen itulah dirinya dikejutkan sampai merinding karena melihat Jinwo yang menatapnya dengan penuh ketajaman, yang diiringi dengan pancaran armor sihir kekuatan berwarna janda anak 10. Bahkan saat Jinwo melihat ketakutan dari Bapak Gisul tadi, ia pun bisa menyadarinya kalau Pak Gisul bisa melihat pasukan prajurit bayangannya yang membuat dirinya merenungi apakah ini juga merupakan efek yang telah ia bawa ke dunia. Setelah Jinwo sudah berada di ruangan kelasnya sambil membaca buku, di saat itulah salah satu murid tiba-tiba datang menghampirinya. Namun ketika siswa murid itu akan memperkenalkan dengan namanya adalah Yunggil, tiba-tiba datanglah dua murid lagi yang sedang berada di belakang Yunggil hingga langsung menarik dan menyuruhnya untuk pergi. Hingga di momen itu juga Jinwo seketika dikelilingi oleh 4 siswa murid yang langsung bertanya-tanya kepadanya dengan penuh candaan dan tawa. "Wow, kau ini sok keren juga ya. Kenapa kau memakai sarung tangan? Dan juga kau hanya memakai di satu tangan. Apa mungkin ada Black Flame Dragon atau semacamnya di dalam sana?" Bahkan setelah mereka mengejek Jinwo seperti itu, mereka pun tiba-tiba meminta Jinwo agar membuka sarung tangan yang sedang dipakainya. Namun Jinwo tak meresponnya sama sekali, yang membuat mereka begitu kesal hingga kembali bertanya, "Kenapa kau tak menjawab pertanyaanku? Ada apa? Kau punya tato di tangan kirimu atau semacamnya?" Hingga di saat itu juga, muncullah si Beru hingga langsung meminta perizinan agar bisa merobek-robek tubuh murid-murid nakal itu untuk mempersembahkan kepada Jinwo. Tapi Jinwo tak memberikannya izin, melainkan dirinya lah yang akan langsung membuka sarung tangannya sesuai permintaan. Hingga di momen itulah Jinwo mempersembahkan salah satu tangannya kepada mereka, yang membuat mereka terlihat begitu jijik. Bahkan Jinwo juga memberitahukan mereka mengenai lukanya yang ia dapatkan dari King of Dragon Antares. Dan setelah Jinwo sudah memperlihatkan mereka dan sudah menjelaskan dengan kejadiannya, mereka pun langsung pergi dengan diiringi ekspresi wajah yang terlihat begitu menjijikkan. Namun bertepatan dengan momen tersebut, muncullah si Beru lagi yang langsung berniat ingin menyerang mereka. Tapi Jinwo kembali melarangnya karena dirinya lah yang akan mencoba menyerang mereka dengan cara membuat penghalang dari bayangannya yang membuat murid-murid tersebut jatuh seketika. Beru yang melihat momen itu tentu membuatnya bingung, namun Jinwo mencoba menjelaskan bahwa tadi itu adalah trik untuk mempermalukan mereka. Tak lama kemudian, ketika Jinwo sedang bersama Yunggil, di saat itulah Yunggil menanyakan, "Kau jadi sangat berbeda dari dirimu 3 tahun yang lalu. Kau bahkan tak takut di depan orang-orang itu. Apa kau sudah banyak berlatih selama 3 tahun ini?" Hingga saat Jinwo sudah menjawabnya, Yunggil pun kembali menanyakan,
Apa kau berencana ikut klub olahraga atau semacamnya? Jinwo yang mendengar itu kembali dengan ekspresi wajah yang begitu tersenyum. Entah kenapa dirinya yang justru balik menanyakan, "Klub kah? Memang ada klub yang ingin aku masuki?" Hingga di saat itu, mereka berdua pun langsung pergi menemui salah satu kapten klub lari yang bernama Choi Taewong. Namun ketika Taewong melihat Yeonggil yang terlihat begitu pendek, tentu langsung menanyakan. Tapi alih-alih Jinwo memberitahukan bahwa dirinya sajalah yang akan berpartisipasi untuk bergabung ke dalam klub lari. Tak lama kemudian, tiba-tiba datanglah rekan-rekan klub Taewong yang langsung membuka pembicaraan dengan mempertanyakan mengenai dirinya yang tidak pernah melihat ada orang yang ingin bergabung sendirian ke klub mereka. Bahkan, Taewong juga menanyakan kepada Jinwo yang mengenai apakah Jinwo pernah berlatih lari semenjak masih SMP. Namun, setelah Jinwo menjawab pertanyaannya dengan mengatakan tidak, di saat itulah salah satu anggota klub membuka pembicaraan lagi dengan memberitahukan bahwa klub mereka hanya menerima atlet. Dan saat ia kembali bertanya mengenai kenapa Jinwo ingin bergabung ke klub mereka, padahal Jinwo bukanlah atlet. Di saat itulah Jinwo memberitahukan mereka mengenai dengan dirinya yang ingin menemui cintanya. Dia masih berada di divisi SMA sekarang, tapi aku yakin dia mampu untuk melakukannya. Lagi pula dia adalah pelari yang hebat sebelum dia berhenti mengejar mimpinya tersebut dan menjadi hunter. Aku bisa bertemu dengannya secara natural lewat kompetisi di mana para pemula SMA berkumpul kan? Hingga setelah Jinwo mengatakan itu, tiba-tiba salah satu klub pelari terlihat begitu kesal, namun terhadang oleh Taewong hingga langsung memberikan Jinwo syarat, yang syaratnya adalah mengalahkan pelari cadangan tahun kedua yang merupakan pelari terburuk di klub mereka. Saat Jinwo sudah menyetujuinya, tiba-tiba Taewong kembali memberikan Jinwo syarat mengenai jika Jinwo bisa menang melawan orang tersebut, maka Jinwo bisa memasuki klub mereka. Namun jika Jinwo kalah, maka Jinwo harus mencuci pakaian klub mereka dan membersihkan ruangan klub mereka selama sebulan. Tanpa berpikir panjang, Jinwo pun tentu langsung menyetujui persyaratannya. Sedangkan di sisi lain, dengan diperlihatkannya Pak Gisul. Di momen ini ia sedang didatangi oleh guru cantik, Tobrut dan Bohai yang langsung menanyakan mengenai kesehatannya. Hingga di saat Pak Gisul sudah menjawab Tante Tobrut tadi dan langsung menolehkan matanya ke lapangan melalui jendela, di saat itulah ia melihat Jinwo sedang berlari melawan klub yang dipimpin oleh Taewong. Melihat momen tersebut dengan ekspresi yang begitu kesal, tiba-tiba datanglah guru penjas di belakangnya yang langsung membuka pembicaraan. "Aku dengar ada murid baru yang ingin bergabung ke dalam klub lari. Mereka tak bisa-bisa mengusirnya karena terbukti dia punya bakat setelah mereka melihat kemampuannya." Bahkan, guru penjas juga memberitahu Pak Gisul mengenai stamina Jinwo yang sudah memutar lapangan sebanyak 20 kali. Hingga setelah guru penjas mengatakan itu, Pak Gisul kini bisa menyadari kalau Jinwo adalah anak yang baik yang membuatnya salah sangka dan kesalahpahaman. Bertepatan dengan momen itu lagi, tiba-tiba dirinya sangat dikejutkan ketika melihat sosok bayangan yang sedang menyelimuti Jinwo. Ia yang melihat momen tersebut tentu membuatnya begitu panik dan tak percaya dengan hal seperti yang sedang sekarang ia lihat. Namun ketika dirinya sudah menyadari hal itu, tiba-tiba muncullah si Bru dari arah depan kacanya yang membuat dirinya kembali dikejutkan. Ketakutan hingga sampai pingsan tak berdaya. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video anime Solo Leveling Side Story Season 1 episode 1 kali ini. Untuk kelanjutannya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen sebagai support dan dukungan untuk saya di channel ini.